Pemirsa, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti ketidakjelasan dasar hukum atas penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi. Pasalnya, kewenangan untuk membuktikan keaslian suatu dokumen berada di tangan hakim, bukan penyidik kepolisian. Kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo terus bergulir dan menjadi sorotan publik. Apalagi mereka yang menuduh ijazah palsu yakni Roy Suryo CS kini menyandang status tersangka dugaan fitnah, pencemaran nama baik, penghasutan hingga dugaan manipulasi dokumen. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan alasan dibalik status tersangka yang disematkan kepada Roy Suryo CS. Mahfud mengkritik proses hukum yang berjalan ketika pembuktian ijazah Jokowi belum dilakukan secara tuntas di muka persidangan. Artinya jika nanti kasus ini bergulir di pengadilan, hakim harus membuktikan keaslian ijazah Jokowi sebelum mengadili para tersangka yakni Roy Suryo CS. Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duhaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu. Gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu, ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusutnya. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Nggak boleh. Meski demikian, pakar hukum pidana Suparji Ahmad menilai dalam perkara yang menjerat Roy Suryo CS yakni perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik, ijazah Jokowi menurut Suparji merupakan bagian dari alat bukti berupa surat atau dokumen yang nantinya akan digunakan jaksa penuntut umum untuk pembuktian di persidangan. Bukan, karena dalam konteksnya ini kan yang diadili adalah perbuatannya. Dan kemudian alat bukti kan menggunakan alat bukti surat, alat bukti saksi, surat, dan petunjuk, kemudian ahli atau ahli dulu petunjuk baru keterangan terdakwa. Jadi konteksnya bukan mengadili, dalam konteks pidana ini bukan ijazahnya, ya. Beda konteksnya petun. Petun nanti akan mengadili apakah suratnya ini bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik atau tidak, bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Maka kemudian kalau bertentangan, maka kemudian suratnya bisa dibatalkan. Tetapi ini kan sudah daluarsa dalam konteks gugatan petun. Maka kemudian dalam perkara pidana ini tetap yang kemudian diberikan keadilan adalah orang per orang. Dan kemudian si ijazah tadi sebagai salah satu alat buktinya gitu loh. Oke, baik ya. Mas. Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi Yaakob Hasibuan mengapresiasi langkah polisi yang hati-hati dalam mengusut kasus ijazah Jokowi. Meski Bareskrim sudah menyatakan ijazah Jokowi asli, Polda tetap memeriksa sejumlah saksi, baik dari penerbit ijazah yakni UGM, KPU, hingga penelitian di Puslap 4 untuk memastikan keaslian ijazah Jokowi. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, pakar hukum tata negara Refli Harun mengkritik keras substansi kasus yang menjerat Roy Suryo CS. Refli menyebut polemik ijazah Jokowi tidak layak masuk ranah pidana karena menyangkut opini publik terhadap dokumen negara yang bersifat terbuka. Mestinya jangankan dijadikan tersangka, kasus ini diproses saja tidak layak di Polda Metro. Kenapa tidak layak? Karena ini kan soal penelitian, sikap, opini mengenai ijazah Jokowi yang merupakan dokumen publik. Nah, mereka setelah melakukan penelitian mengatakan ijazahnya itu palsu. Kalau seandainya misalnya Jokowi berkeberatan, ya harus melakukan counter opinion. Sebutkan yang asli bagaimana. Maka terjadilah keseimbangan publik. Oke. Tapi kalau Jokowi tidak pernah mau menunjukkan yang aslinya itu apa, dan belum ada putusan pengadilan mengenai ijazah Jokowi itu asli atau tidak, maka tidak boleh ada proses pemidanaan dengan tudingan bahwa telah melakukan fitnah atau pencemaran nama baik. Apalagi ditambahi pasal-pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, bahkan 12 tahun. Ya, pemirsa, bagaimana kesiapan Roy Suryo CS menghadapi pemeriksaan sebagai tersangka besok? Benarkah penyidik akan melakukan penahanan? Kita membahasnya bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, dan kuasa hukum Jokowi Firmanto Pangaribuan. Selamat malam, Pak Firman, Pak Sangaji.
Selamat malam, Malam, Mbak Eva. malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Eva. Eva. Baik, saya akan ke Pak Firman dulu. Pak Firman, terbaru salah satu Ya. pelapor meminta penahanan terhadap Roy Suryo CS usai pemeriksaan perdana sebagai tersangka besok. Bagaimana menurut kuasa hukum, apakah urgen penahanan itu? Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi saya pikir itu adalah kewenangan daripada penyidik. Penyidik diberikan kewenangan dan bisa melihat situasi. Dan saya pikir ada unsur-unsur baik objektif maupun subjektif. Di antaranya mengenai apakah ada upaya menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan dan atau hal lainnya. Jadi saya pikir jika itu unsur-unsur ada yang bisa ditemukan dalam persoalan ini, maka penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Saya rasa itu. Iya, Pak Firman, kalau menurut Anda penyidik punya Ya. kewenangan untuk melakukan penahanan, artinya Anda sepakat dengan upaya untuk penahanan Roy Suryo CS di pemanggilan pertama sebagai tersangka. Apa sebetulnya yang dikhawatirkan kubu Jokowi sehingga perlu dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS? Sesungguhnya sedari awal kami menyayangkan adanya laporan ini. Ini disampaikan sama Bapak juga di awal-awal. Sangat menyayangkan dan sedih beliau. Tetapi apa daya kan, bahwa memang diminta untuk diselesaikan dengan baik. Maka Bapak memilih jalur hukum. Dan oleh karena itu, karena masih juga terus dilakukan hal-hal yang merugikan Pak Jokowi, nah tentu pihak penyidik memiliki point of view seperti itu. Kami hanya mendukung apa yang dilakukan oleh penyidik secara transparan dan akuntabel, sehingga nantinya hal-hal yang akan dilakukan termasuk melakukan penahanan jika memang terus dinilai ada potensi-potensi unsur yang bisa ditemukan dalam persoalan ini, ya mungkin itu merupakan suatu alternatif hal yang dapat dilakukan di awal ini seperti itu sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Saya rasa itu. Lalu Pak Sangaji, bagaimana respon tim kuasa hukum Roy Suryo CS terkait dengan desakan penahanan? Ya, terima kasih Mbak Eva. Selamat malam Mas Firman, rekan Mas Firman. Ya, jadi untuk proses pemeriksaan Ya, malam. besok, kami tim kuasa hukum bersama klien kami yaitu ada Mas Roy, kemudian Bang Rismon, telah memutuskan besok kami akan menghadiri atau memenuhi undangan Polda Metro Jaya ya jam 10 pagi. Kemudian terkait dengan penahanan, saya pikir penahanan itu kan memang diatur secara ketat ya di pasal 21 KUHP ya, yaitu ada syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, yang bermasalah ini kan adalah syarat objektif. Syarat objektif itu kan dasar penahanan itu ancaman pidana harus di atas 5 tahun penjara. Sementara kami lihat pasal-pasal yang diterapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk menetapkan Mas Roy, Bang Rismon sebagai tersangka, itu ada beberapa pasal yang sebetulnya tidak masuk dalam kualifikasi delik yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, yaitu kualifikasi deliknya kan pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi kemudian dipaksakan masuk pasal 32 Undang-Undang ITE, masuk pasal 35 Undang-Undang ITE, masuk pasal 160 Undang-Undang KUHP terkait dengan penghasutan. Jadi ada penyeludupan pasal yang sebetulnya sangat tidak sesuai dengan konstruksi peristiwa hukum yang diduga itu adalah peristiwa pidana. Jadi kami melihat ini ada upaya untuk mencoba melakukan perluasan pasal yang itu sebetulnya tidak sesuai dengan, kalau kita bicara ilmu hukum pidana, kan ilmu hukum pidana itu penyidik boleh melakukan perluasan pasal, tetapi perluasan pasal itu harus dalam satu koridor, yaitu kualifikasi delik. Kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo adalah pencemaran nama baik. Kenapa pasal 310, 311 saja yang disidik gitu loh? Kenapa kemudian dipaksakan pasal yang lain? Sehingga kami merasa bahwa dengan adanya pasal-pasal penyeludupan, itu akan menjadi dasar bagi penahanan. Itu syarat objektifnya. Syarat subjektifnya kan diatur juga ada 3, yaitu menghilangkan barang bukti, mengulangi. Iya. Baik, Pak Sangaji. Oke, nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Sangaji. Pak Firman, ada kekhawatiran dari tim kuasa hukum Roy Suryo CS soal penyelundupan pasal dan perluasan pasal. Apa respon kubu Jokowi?
Sebenarnya nggak ada itu. Dari awal kan juga memang kan yang disampaikan, tolong dicermati aja dari awal. Bahwa pasal-pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu dari awal pada saat penyelidikan sudah ditemukan ada unsur-unsur seperti itu. Ya, dan itu masuk ke dalam unsur objektif tadi yang disampaikan sama rekan Sangaji tadi kan. Jadi saya pikir saya menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik karena bukan domain kami. Setelah kami melakukan laporan, kami memberikan bukti, kami memberikan keterangan, semua sudah dilakukan pemeriksaan ya terhadap lebih dari 130 saksi, 22 ahli, sekitar 700-an bukti. Saya pikir ini suatu hal yang sudah sangat luar biasa, sangat hati-hati pihak kepolisian, sangat terbuka, dan ini saya juga melihat bahwa yang disampaikan juga sangat komprehensif gitu ya, dan terbuka sekali gitu loh. Jadi ya saya pikir tidak ada itu persangkaan ada penyelundupan sebagainya. Tapi kalau disampaikan oleh rekan Sangaji dan rekan Mas Roy CS, ya saya pikir ya boleh-boleh saja kan, karena pendapat mereka ya silakan saja. Tetapi hal itu adalah hal yang memang disampaikan sejak awal. Jadi menurut saya dari syarat objektifnya ada, kemudian dari syarat subjektifnya juga kalau ditemukan nanti bisa dilakukan penahanan. Saya rasa itu sementara. Baik, menyerahkan kepada penyidik ya. Bagaimana dengan keaslian ijazah sempat disinggung oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan perlu memperjelas keaslian ijazah Jokowi lewat pengadilan. Karena yang bisa memutuskan asli atau palsu adalah hakim, bukan polisi. Tanggapan Anda, Pak Firman? Oke, jadi sejalan dengan apa yang disampaikan sama Pak Mahfud, sebenarnya ya tinggal kita tunggu aja nanti pemeriksaan di pengadilan. Saya sepakat dengan Pak Mahfud untuk dilakukan pemeriksaan di pengadilan, dan saya rasa ya kita lihat nanti. Saya rasa itu maksudnya Pak Mahfud antara lain seperti itu. Jadi sudah ini lengkap, kemudian nanti dilimpah ke kejaksaan, dirasa kejaksaan mungkin sudah lengkap atau mungkin ada petunjuk yang harus dilengkapi lagi dan kemudian menjadi lengkap dan disidangkan. Jadi saya sepakat bahwa akan dilakukan persidangan, dan saya pikir ya nanti disampaikan sama rekan Sangaji jelas bahwa memang tentu Mas Roy Suryo CS sudah melihat situasi yang dinilai nantinya, Mbak, bahwa kalau memang kooperatif, mengakui dan kemudian menyesali dan sebagainya, mungkin ada hal-hal yang bisa meringankan. Tetapi kalau lantas masih terus sebagainya, mungkin ya sesuai dengan tadi pasal yang disampaikan, pasal 21 bisa ditahan, dan mungkin dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman bisa ditahan terus. Nah, oleh karena kita lihat saja sekarang bersama-sama apakah yang akan dilakukan oleh Mas Roy Suryo CS. Saya rasa itu, Mbak. Baik, Pak Sangaji, bagaimana dengan mekanismenya? Kalau menurut kubu Roy Suryo, apakah perlu ada persidangan tersendiri dan digelar lebih dulu dibandingkan persidangan klien Anda untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi? Ya, jadi begini Mbak Eva ya, Mas Firman ya. Objeknya kan ini terkait dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi ingat, objeknya, primary evidence-nya itu kan adalah terkait dengan ijazah. Ya, kami kemarin melihat pada saat Polda Metro Jaya mengumumkan tersangka 8 orang itu, sebetulnya yang kami tunggu adalah ditunjukkan barang bukti ya, yaitu primary evidence-nya ijazah, yang sebetulnya ijazah itulah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat gitu. Kenapa wujud fisiknya tidak dikeluarkan? Itu catatan kami yang pertama, sehingga kami melihat bahwa tidak ada transparansi akuntabilitas dari penyidik Polda Metro Jaya untuk menjawab keraguan-raguan publik selama ini yang berkembang dan menjawab hasil penelitian Mas Roy Suryo CS terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terkait dengan hasil penelitian Mas Roy Suryo, kemudian Bang Rismon dan Dr. Tifa. Sebetulnya yang dilakukan oleh mereka ini kan adalah mengungkap satu fakta ilmiah. Tapi kemudian yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo adalah mengambil langkah hukum terhadap satu bentuk hasil penelitian ilmiah. Yang kami sayangkan adalah kenapa hasil penelitian ilmiah ini tidak dilawan juga dengan hasil penelitian ilmiah yang apple to apple gitu, ya kan? Bukan kemudian kita mengambil proses hukum pidana, karena ingat pidana itu kan adalah adalah langkah terakhir gitu dalam satu proses kita berbangsa dan bernegara gitu kan. Jadi ketika ini ditarik ke ranah hukum,
maka sebetulnya ini mengaburkan satu fakta objektif ilmiah yang mereka teliti selama ini bahwa ijazah Pak Jokowi Widodo itu adalah palsu, kemudian ditarik ke ranah hukum pidana. Memang basis yang mereka gunakan kan adalah laboratorium forensik. Tapi ingat, penggunaan laboratorium forensik itu kan tidak apple to apple dengan hasil penelitian. Laboratorium forensik itu kan digunakan untuk mendukung proses penyidikan dan digunakan dalam rangka untuk membuat perkara hukum menjadi terang benderang. Bukan itu yang menjadi sasaran utama dari Mas Roy Suryo CS, tetapi yang menjadi sasaran utama mereka adalah dari hasil penelitian akademik yang mereka lakukan, penelitian ilmiah yang mereka lakukan, ijazah ini diduga palsu. Ya, bahkan Mas Roy bilang 99,9% palsu, Bang Rismon bilang 11.000 triliun palsu. Ini kan harusnya juga dilawan dengan hasil penelitian yang apple to apple. Minimal kan ada dua lah, penelitian yang imbang, kemudian akan dilakukan secara mekanisme check and balance, sehingga tidak langsung ditarik ke ranah hukum. Sehingga saya setuju dengan apa yang disebut oleh Pak Mahfud MD, ya, bahwa ijazah ini perlu dulu dibuktikan secara ilmiah dan dibuktikan secara hukum. Karena yang dilakukan oleh RRT ini kan adalah fakta ilmiah. Tetapi yang sekarang berkembang di Polda Metro Jaya kan berubah menjadi fakta hukum gitu loh. Jadi proses akademik, proses ilmiah, kemudian dikerangkeng diubah menjadi peristiwa hukum pidana yang diduga itu adalah delik atau tindak pidana. Nah ini kan ngaco, ini kan harusnya dibuktikan dulu dong. Kan tidak pernah selama ini ada tim dari Pak Joko Widodo yang mampu membantah hasil penelitian RRT dengan hasil akademik yang juga atau hasil ilmiah yang juga objektif, tetapi kemudian dilarikan ke peristiwa pidana gitu. Baik, Pak Firman tadi Anda sempat sampaikan, baik, saya akan ke Pak Firman lagi, Pak Sangaji. Pak Firman sempat sampaikan sepakat dengan Pak Mahfud diputuskan hakim di persidangan atau pengadilan. Apa jaminan dari kubu Jokowi bahwa ijazah Joko Widodo ini akan dibuka di persidangan? Pasti itu komitmen Bapak dari awal, bahwa beliau jika diminta oleh hakim akan mempersilahkan dibawa dan dipertontonkan, seperti itu, diperlihatkan. Tetapi saya ingin meluruskan, saya melihat ada sesuatu hal yang kurang pas. Jadi saya sampaikan bahwa hal ini bukan baru kemarin, hal ini sudah 3-4 tahun lalu, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian sudah dilakukan rangkaian gugatan perdata, TUN, kemudian berkali-kali seperti itu. Udah ada juga laporan polisi. Jadi ini semua sudah di-exercise secara hukum. Jadi kalau lantas tadi disampaikan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa tarik ke pidana, bahwa memang itu juga diminta sama para pihak yang melakukan pencemaran nama baik ini. Silakan aja lihat di media. Diminta dan mereka senang, ketawa-ketawa, teriak-teriak, happy-happy. Oke, jangan sampai dicabut ya, kayak gitu. Jadi saya pikir nggak usah lari kemana-mana. Hari ini sudah bagus. Kita juga harus menghargai kinerja daripada Polri. Polri sangat profesional dan transparan, saya rasa seperti itu. Dan oleh karena itu, Bapak akan memperlihatkannya nanti. Dan silakan diuji, silakan ajukan nanti. Apakah ada saksi meringankan, apakah ada saksi ahli, silakan. Dan saya pikir nggak usah terlalu bertele-tele lah. Udah sampai di sini, sudah masuk ke dalam penetapan tersangka. Ditemukan awalnya adalah tindak pidananya, sekarang ditemukan tersangkanya. Saya pikir ya tinggal kita ikutin aja. Dan saya pikir nggak perlu lagi kita khawatir Bapak akan memperlihatkan jika pihak majelis hakim meminta Bapak untuk memperlihatkan. Dan tentu di situ silakan diuji, silakan. Dan kalau ada hal-hal yang disampaikan, silakan di forum itu nanti bisa disampaikan. Dan nanti silakan juga disampaikan juga dalam hal-hal yang bisa dilakukan. Apakah eksepsi, apakah dalam pledoi, apakah dan sebagainya. Silakan, saya rasa itu. Baik, kita nantikan bergulirnya proses hukum yang masih berlangsung. Ya, singkat saja, Pak Sangaji, singkat saja. Saya luruskan, saya ingin luruskan pemahamannya. Jadi ini bukan kewajiban Pak Joko Widodo lagi untuk menunjukkan ijazah. Ijazah itu kan sekarang disita oleh Polda Metro Jaya. Itu yang kami pertanyakan. Jadi dalam hukum pidana, korban itu tidak pernah membawa alat bukti atau barang bukti di dalam persidangan. Itu harus dicatat. Yang akan mempunyai kewenangan menunjukkan alat barang bukti itu adalah jaksa penuntut umum. Pertanyaan kami, sudahkah ijazah ini berada di Polda Metro Jaya? Jadi jangan dibangun narasi bahwa Pak Joko Widodo akan menunjukkan ijazahnya secara sukarela. No, ini bukan lagi sukarela. Ini adalah terima kasih hukum. Pak Sangaji dan terima kasih Pak Firman. Mohon maaf waktu kita habis. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.